Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan membahas tentang tenun ulap doyo khas Kalimantan Timur. Ulap doyo adalah suatu nilai kearifan lokal dalam tenun warisan Dayak Benua. Pulau Kalimantan memiliki kekayaan budaya berupa berbagai jenis tekstil tradisional yang menyimpan keunikan dan kekhasannya tersendiri. Salah satu produk tekstil tradisional tersebut adalah tenun ulap doyo. Kain tenun ini menjadi semacam identitas bagi suku Dayak Benua yang mendiami sebagai wilayah Kalimantan Timur. Termasuk bahan baku, proses pembuatan, dan motif yang spesifik dari tenun ini menjadi warisan budaya tak ternilai dari masyarakat Dayak Benua. Serat doyo ini berasal dari tanaman sejenis pandan yang berserat kuat dan tumbuh secara liar di wilayah adat mereka. Sebelum ditenun, daun tanaman doyo dilakukan perendaman. Kemudian dilakukan penyayatan yang cukup halus, sehingga diperoleh serat yang dapat dijalin menjadi benang atau tali untuk proses tenun. Tenun doyo dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, maupun acara adat, tari-tarian, dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Dayak Benua. Agar dapat digunakan sebagai bahan baku tenun, daun ini harus dikeringkan dan disayat mengikuti arah serat daun, sehingga menjadi serat yang halus. Serat-serat ini kemudian dijalin dan dilinting hingga membentuk benang kasar. Benang daun doyo kemudian diberi warna menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Warna yang umum ditemukan antara lain merah dan coklat. Warna merah berasal dari buah kelingam, kayu oter, dan buah londo. Adapun warna coklat diperoleh dari kayu uar. Tenun ulap doyo diduga telah ada sejak berabad-abad silam. Bahkan diduga usianya hampir sama dengan usia keberadaan kerajaan Hindu Kutai. Hal ini dikuatkan dengan temuan antropologi yang menyebutkan ada korelasi antara motif pada tenun ulap doyo dengan strata sosial dari sekelompok masyarakat pemakainya. Secara umum, motif dalam kain ulap doyo terinspirasi dari flora dan fauna yang ada di tepian Sungai Mahakam atau tema peperangan antara manusia dengan naga. Motif yang terdapat pada kain pun menjadi identitas dari sang pemakai. Contohnya ada motif wanik ngelekeng misalnya. Motif ini digunakan oleh masyarakat biasa, sedangkan motif seperti jawun nguku digunakan oleh kalangan bangsawan atau raja. Pembedaan strata sosial ini mengindikasikan adanya sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat Dayak Benuak, seperti yang terdapat pada Hindu. Dan benar saja apabila kita lihat sejarahnya, tenun ulap doyo ini sudah terkenal sejak masa kerajaan Kutai, yang pada saat itu masih berlaku pembedaan sosial berdasarkan kelas dan strata. Ini juga cocok dengan saat itu kerajaan Kutai yang dimana kondisi masyarakatnya itu beragama Hindu. Proses pembuatan tenun ulap doyo ini sendiri diwariskan secara turun-menurun melalui proses yang cukup unik. Kaum wanita Dayak Benuak mulai menguasai proses pembuatan tenun ini sejak usia belasan tahun secara spontan, tanpa melalui proses latihan terlebih dahulu. Mereka menguasai teknik ini dengan hanya melihat proses kerja para wanita yang lebih tua dari mereka seperti ibu atau sesepuh mereka secara berulang-ulang. Karena transfer keterampilan yang berlangsung secara unik dan tertutup ini, hampir dipastikan sulit sekali menemukan orang yang dapat menguasai teknik tenun ulap doyo di luar daerah suku Dayak Benuak. Kalau ke Kalimantan Timur, wajib dong beli kain tenun khasnya. Ini dia fams, tenun ulap doyo.
Ulap doyo warna dan motifnya sangat variatif. Pewarna yang dipakai juga alami, fams. Dijamin cocok dengan warna kulit asli masyarakat Indonesia. Fams, dinamakan kain tenun ulap doyo karena serat yang dipakai dari serat daun doyo. Sekilas, daun doyo mirip dengan tunas kelapa muda. Daunnya lebih besar, bergaris, dan mengkilap. Umumnya, tanaman ini bisa kalian jumpai di hutan tropis. Tanahnya sedikit berpasir dan memiliki cahaya matahari yang cukup. Kalau kejauhan melihat daun doyo di tengah hutan, kalian bisa datang ke Loa Ipuh, Tenggarong, Kalimantan Timur. Di sini, warga sengaja menanam ulap di pekarangan rumah. Walau jumlahnya tidak banyak, cukup kok untuk memuaskan rasa keingintahuan kalian. Di sini kita bisa melihat proses pembuatan tenun ulap doyo. Wait, sebelum ditenun, sebaiknya lihat proses pengambilan serat daun doyo, fams. Umumnya, daun yang digunakan harus berwarna hijau tua seperti ini. Kalau terlalu muda, bisa gampang rusak tuh. Bisa-bisa hasilnya nggak bakal bagus. Kemudian daun ulap doyo direndam ke dalam air. Pisahkan deh serat daun dengan pistol khusus dari bambu. Proses ini disebut dengan ngelorot, fams. Cara bikinnya mudah kok, cukup digosok-gosokkan seperti ini aja. Nanti serat daun doyo bisa lepas sendiri tuh. Satu lembar daun doyo ini ternyata hanya sedikit menghasilkan serat tuh. Yah, lumayan lama dong bikinnya. Eits, tenang fams, sudah ada kok serat daun doyo yang diolah menjadi benang. Jadi kita tidak usah menunggu proses penjemuran yang dapat menghabiskan waktu 1-2 hari. Serat daun doyo yang sudah kering kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Lalu pelintir dan padatkan hingga menjadi seutas benang. Uniknya, benang ini harus disambung sampai panjang. Istilah ini disebut dengan moyan, fams. Yuk sambung terus supaya benang bisa diolah jadi kain. Ini dia, fams, keistimewaan benang daun doyo. Teksturnya lebih lentur dan awet karena terbuat dari serat daun. Kalau benang dari kapas, lebih gampang lapuk tuh. Kalau sudah jadi benang, baru deh kita mengorah atau buat pola kain tenun. Alat yang dipakai dari bambu dan kayu, fams. Masukkan satu persatu benang ke dalam kayu. Susun pola yang kita inginkan ya, fams. Tinggal tenun aja deh benangnya. Untuk membuat satu buah kain tenun dibutuhkan waktu kurang lebih 1-2 bulan, fams. Waktu yang cukup lama ya, karena seluruh prosesnya masih dibuat secara manual. Gak heran deh kalau harga selembar kain bisa mencapai jutaan rupiah. Fams, tenun ulap doyo adalah seni menenun kain dari suku Dayak Benua. Diperkirakan kain ini sudah ada sebelum abad ke-17. Tenun ulap doyo terkenal sejak masa kerajaan Kutai, di mana motif tenun ini dulu dijadikan petanda atau identitas seseorang. Seperti motif jaun nguku yang umum digunakan oleh kaum mantik atau bangsawan. Ada juga motif wanik ngelukeng yang digunakan oleh orang biasa. Beberapa motif seperti naga dan harimau tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang masih di bawah umur 20 tahun ya, fams. Kalau dilanggar, bisa fatal akibatnya. Kata nenek itu fatal kan, kalau kami bilang itu ido kumur. Kalau bahasa Indonesianya itu kan ada musibah lah menimpa dia kan, sehingga dia mati kan, tidak sampai umurnya gitu. Fams, kain tenun doyo adalah wujud ekspresi dari keyakinan masyarakat suku Dayak Benua yang kala itu beragama Hindu. Selain digunakan untuk pakaian sehari-hari, kain tenun ulap doyo ternyata digunakan untuk kegiatan adat seperti pesta pernikahan atau kematian. Terdapat puluhan motif yang bisa diambil dari cerita rakyat dan alam, seperti motif naga yang melambangkan kecantikan wanita suku Dayak. Kalau motif harimau melambangkan keperkasaan seorang pria. Dari segi warna kain tenun ini juga memiliki arti, fams. Misalnya warna hitam yang mampu menolak sihir dan mengobati segala bentuk sihir atau penyakit. Kain ulap doyo juga dapat dikembangkan atau diolah menjadi sebuah produk, yaitu jaket Grace Rocker. Jaket model ini di zaman sekarang sangat digandrungi oleh brand-brand lokal atau brand internasional. Contoh saja seperti brand asal Bandung, yaitu Pot Meets Pop atau biasa disebut oleh PMP.
Brand PMP tersebut juga mempunyai artikel jaket Grace Rocker, di mana mereka menggunakan material overcoat canvas wash it. Nah, kain ulap doyo ini sangat cocok untuk dijadikan jaket seperti ini. Jaket dengan cuttingan oversize yang sangat cocok dengan bahan kain ulap doyo tersendiri.